Salam aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini judulnya, khotbah HTD mulai dijiplak. Ya, sudah lama saya tahu khotbah pendeta HTD itu mulai dijiplak di luar sana. Kebenaran Alkitabiah yang disampaikan oleh saya, pendeta Henry Tandianta, itu mulai dijiplak di luar sana. Ya, karena sekarang ini kata mereka Paskah, kata mereka loh ya. Lalu khotbah pendeta HTD mulai dijiplak ya. Sayangnya yang jiplak itu penista agama, itu si Paul Yong itu ya. Ya, dia kenceng banget jiplak HTD ya. Yesus itu 100% 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Lah selama ini kamu kemana Yong? Ya, kemana selama ini kamu? Ya, berapa puluh tahun ngakunya kamu jadi Nasrani abal-abal gitu. Bergelar master teologi, ya, masternya saja teologi. Ya. Lalu kamu mengimani Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, kebenaran yang disampaikan oleh HTD ini dijiplak sebenarnya nggak apa-apa. Tapi penjiplaknya sayangnya penista agama si Paul Yong itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kebenaran Alkitabiah yang disampaikan oleh saya, pendeta Henry Tandianta, sudah dijiplak kemana-mana ya. Mereka beraninya jiplak doang, tetapi tidak terus terang ya. Ada dua hal yang sekarang sedang dijiplak dari HTD. Yang pertama adalah eksistensi Allah. Ada Tuhan, ada Allah. Ada firman, ada Allah. Yang duduk manis di tata surga itu Allah, namanya Yesus. Yang berkarya kesana kemari adalah Tuhan, namanya Yesus. Jadi Tuhan dan Allah itu satu nama, satu roh. Itu sedang dijiplak kemana-mana ya. Dulu kan mereka ribuan tahun blunder, tidak paham Yohanes 1 ayat 1. Sekarang dengan dijelaskan oleh pendeta Henry Tandianta begitu very clear. Lalu mereka, iya benar ya, HTD itu benar loh. Ada Allah yang duduk di tahta surga, namanya Yesus. Ada firman yang berkarya, namanya Yesus. Firman ini nanti 5 kali ya toh. Berkarya sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus tubuh fisik, Yesus tubuh kemuliaan, dan sebagai anak domba. Sekarang yang 4 ini sudah lewat ya, 1, 2, 3, 4 ini lewat. Sekarang Yesus berkarya sebagai anak domba. Ini dijiplak kemana-mana. Lalu yang kedua tentang yang mereka sebut Paskah ya. Kristen tidak boleh merayakan Paskah. Anda yang merayakan Paskah berarti dosa, sedang menyebar dosa. Ini oleh Katolik sudah diadopsi. Katolik sudah malu-malu merayakan Paskah. Protestan malu-malu merayakan Paskah. Mereka sudah tahu yang harus dirayakan adalah mengingat kematian Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Ya. Lalu Paul Yong ini penista agama juga sama ya. Ya. Valid 100%. Yesus itu 3 hari 3 malam dikubur. Lah kalau begitu Yesus matinya tidak boleh Jumat. Lah selama ini kamu ngapain? Gitu. Bapak Ibu Saudara, penjelasan pendeta Henry Tandianta very clear. Ini saya ulang ya. Yesus itu matinya 1 hari setelah Paskah. Paskah Yesus sampai malam, lalu ke Taman Getsemani, lalu ditangkap ya. Lalu paginya diadili. Jadi Yesus itu disalib hari Rabu. Perhatikan baik-baik. Saya nggak perlu pakai ayat karena sudah saya jelaskan di dalam tayangan saya. Yesus disalib hari Rabu, sampai petang diturunin. Lalu Kamis itu Sabat. Sabat apa Pak? Sabat besar. Pada waktu penyaliban Yesus itu ada 2 hari Sabat. Yang satu Sabat besar, satu lagi Sabat biasa. Kalau Sabat biasa hari Sabtu. Lalu Yesus ini dikubur, pintu ditutup. Ini perhatikan Paul Yong, kamu jiplak, tapi kamu harus teliti ya. Pintu ditutup, pintu itu ditutup dini hari.
Makanya Maria, perhatikan ya, ada kalimat begini, Maria dan yang lain nunggu di depan kubur sementara Yusufnya sudah pulang. Kenapa begitu? Perempuan tidak berani pulang subuh-subuh jam 12, jam 1. Jadi dia tinggal di situ sampai nanti subuh baru dia balik. Ayat itu menunjukkan bahwa ternyata pintu ditutup, pintu kubur adalah Kamis dini hari. Jadi hitung saja Matius 12 ayat 40, 3 hari 3 malam. Maka akan jatuhnya Yesus bangkit Sabtu malam. Diketahui kubur kosong Minggu subuh. Ngerti nggak kamu Paul Yong? Ya, puluhan tahun kamu ngapain? Ya toh? Katanya gelarnya Master of Theology, ngapain kamu? Ya, sekarang kenceng banget jiplak HTD. Ya, Yesus itu 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Lah ya ayatnya sudah ada gitu kok. Matius 12 ayat 40. Dengan itu maka kamu harus merubah bahwa Yesus itu mati di salib Rabu, dikubur, pintu ditutup blek itu Kamis dini hari. Hitung 3 hari 3 malam, maka Yesus akan bangkit Sabtu malam, lalu diketahui kubur kosong Minggu subuh. Tidak berarti bahwa karena diketahuinya Minggu subuh itu kubur kosong, maka Yesus bangkit Minggu subuh. Itu kan teologi, tak kasih tahu. Ya, clear sampai sini? Ya, sangat clear ya. Yesus mati Rabu. Sudah petang, mayat ditaruh, tapi pintu, ingat, pintu ditutup itu dini hari. Makanya Maria dan yang lain masih nungguin di depan kubur, nggak berani pulang. Sementara Yusufnya pulang. Ya, terus apa? Itu bukan Yusuf bapaknya bukan ya? Yusuf yang itu tuh, yang siapa namanya? Yusuf Arimatea ya, ya itu ya. Terus hitung aja Matius 12:40 yaitu 3 hari 3 malam. Lalu bangkit Sabtu malam. Ya, sudah ada tayangan saya seperti itu. Jadi Kristen dilarang merayakan Paskah Pak ya, betul. Ya, saudara-saudaraku dari umat Katolik dan umat Protestan, penyembah Bapa Yahweh, Kristen dilarang merayakan Paskah. Paskah itu hari raya Yahudi. Ya, lalu Kristen harus apa Pak? Kristen itu harus mengingat kematian Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Caranya gimana Pak? Perjamuan Tuhan. Besok kami melakukan, hari ini saya melakukan perjamuan Tuhan. Ya. Ya, beda dengan perjamuan kudusnya Tritunggal Maha Sesat sama segitiga rupa-rupa warnanya. Beda dengan perjamuan kudusnya Paul Yong itu, penyembah Bapak Iblis itu. Paul Yong itu penyembah segitiga ya Pak ya, bukan orang Kristen ya. Penista agama Paul Yong itu bukan orang Kristen. Tak kasih tahu, apologeter yang satu grup dengan dia, ada janda mentul-mentul segala itu, ya, ada wanita yang tukang nangis, ya toh, juga ada kumis lele mata melotot dan sebagainya, ada wak labu. Itu bukan orang Kristen. Dia penyembah Allah segitiga, rupa-rupa warnanya. Kalau orang Kristen itu harus penyembah Yesus Kristus. Sekarang mereka sudah mulai menjiplak tayangan-tayangan HTD. Ternyata benar, kekristenan tidak boleh merayakan Paskah. Kalau kamu masih merayakan Paskah, dosa. Artinya kamu tidak mengakui, kamu menyangkal Yesus sudah mati di salib. Ya, yang harus kamu rayakan adalah perjamuan Tuhan. Ya. Malam Paskah Yesus melakukan 2 kegiatan. Pertama, makan besar, makan Paskah, nyembelih domba, makan rame-rame, kurang lebih dimakan 15 orang. 12 murid tambah Yesus sudah 13. Mungkin ada beberapa yang lain perempuan-perempuan itu ikut. Mungkin 15 sampai 20 orang. 1 ekor kambing dimakan 20 orang. Kenyang dong. Lalu Yesus berkata, aku rindu nih kayak gini nih sebelum aku disalibkan. Lalu Yesus kegiatan kedua memecah roti dan mengambil cawan anggur. Maksudnya waktu itu anggur. Ingat, itu disebut perjamuan Tuhan. Kalau yang tadi itu adalah perjamuan malam. Yang makan Paskah itu perjamuan malam, lalu yang nyuil roti dan itu perjamuan Tuhan. Yang disuruh mengingat yang mana Pak? Perjamuan malam apa perjamuan Tuhan? Perjamuan Tuhan. Makanya Paulus di dalam 1 Korintus 11 itu negor ke jemaat.
Kalian itu kalau kumpul kenapa yang kamu pikirin perjamuan malam? Makan melulu. Lalu Paulus ngomong gini, emangnya kamu nggak punya rumah, makan di rumah kamu sana. Yang kamu harus ingat itu perjamuan Tuhannya itu. Yang roti dicuil-cuil anggurnya itu. Waktu itu anggur di sana. Tetapi Alkitab menulis cawan, artinya tidak harus anggur. Jadi yang harus kita lakukan adalah perjamuan Tuhan, perjamuan malamnya nggak usah. Kalau kamu masih melakukan perjamuan malam, merayakan Paskah, dosa. Saya pernah buat tayangan ada 5 dosa menyangkut Paskah. Nggak apa-apa tayangan Pendeta HTD dijiplak, nggak apa-apa. Sebab Alkitabiah full. Jangankan Anda, para romo kaleng-kaleng, para pendeta kaleng-kaleng. Jangankan Anda, termasuk Paul Yong, penista agama. Mukalap aja nggak berani kok sama HTD. Ayo. Mukalap itu nggak berani nanya. Ya. Karena Alkitabiah dibuka semua, oh begini tau. Mukalap itu paling pol nanyanya Yesus mati disalib, siapa dibangkitkan Allah, apa dibangkitkan sendiri, apa cuman gitu doang. Dia nggak berani beranjak move on ke Yesus Allah di surga, Yesus Maha Kuasa. Nggak berani, sama dengan romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, termasuk penista agama kayak Paul Yong dan yang lainnya. Nggak berani kalau nanya, Yesus sekarang ini sudah masuk di dalam fase di surga sebagai Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, aku ini Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Kurang apa? Maha besar iya, Maha Kuasa iya, Tuhan Allah iya, Alfa Omega iya. Kurang apa? Kami nggak berani Pak, kalau gitu runtuh nanti teologi kami. Makanya kayak Paul Yong, pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng masih bertahan di dalam teologi. Tidak mau beranjak ke kitab, misalnya kitab Wahyu. Karena kalau Anda membaca kitab Wahyu, jungkir balik semua kamu. Ya, seperti itu. Mukalap juga nggak berani. Makanya mukalap itu debat kayak orang-orang sama Paul Yong itu. Mukalap debat sama penista agama and the gang. Kumis lele, mata melotot, ya toh. Janda mentul-mentul, ya toh. Tukang nangis itu perempuan. Wak labu, itu satu level dengan mukalap. Ngomongnya muter-muter Yesus manusia melulu. Yesus manusia nyembah Bapa, sujud pada Bapaknya. Tidak move on, gitu. Nebar dosa. Anda bela salah waktu. Anda bela Yesus waktu manusia, ya salah waktunya. Sekarang itu Yesus sudah Allah di surga. Setiap kamu membela, hujat yang ada, penghujatan semua yang ada. Makanya khotbah Pendeta HTD mulai dijiplak. Dengan malu-malu mulai dijiplak. Sayangnya penjiplaknya penista agama kayak Paul Yong, master teologi. Kalau ini master Alkitab, beda. Ini master Alkitab, kalau dia master teologi. Ada juga doktor teologi. Doktor teologi itu pengajaran sampah. Ya, harus begitu, ya. Teologi itu tafsirnya Alkitab. Ya. Seperti itu, saudara-saudara, ya. Pengajaran kebenaran HTD mulai dijiplak, tidak apa-apa. Itu akan otomatiknya seperti itu, ya loh. Siapa yang bisa membuka Babel besar? Ternyata ini, Pak. Ya sekarang para romo-romo kaleng-kaleng bingung semua. Very clear. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18, 666. Ternyata ini, Pak. Babel besar itu ternyata ini penyembah patung. Ya, Ulangan 7 ayat 25, kekejian nyembah patung. Ini ibu biang kerok kekejian. Apa itu? Penyembah patung. Patungnya dikasih nama Tuhan. Ya, kurang ajar itu. Ya. Patung dikasih nama Tuhan, Pak. Dikasih nama Yesus lalu disembah. Makanya disebut ibu segala kekejian. Ternyata ibu segala kekejian ini penyembah patung, Pak. Betul. Siapa yang bisa membuka begitu? Ada ayatnya, nggak bisa dibantah. Siapa? HTD. Lalu HTD mulai dijiplak semua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa seperti itu. Anda nggak bisa bantah kok. Anda mau membela kayak apapun, setiap pembelaanmu selama yang kamu bela itu Tritunggal Maha Sesat segitiga rupa-rupa warnanya, ilmu-ilmu teologi, selama yang kamu bela itu setiap ucapanmu adalah penghujatan terhadap Yesus Allah. Makanya para penista agama seperti Paul Yong, master teologi, seperti itu. Aneh bin ajaib. Orang penista agama, master teologi, mau-maunya didengar.
Termasuk mukalab itu. Mukalab itu denger, gitu. Seneng dengerin penistanya. Lah katanya dia menista agamamu. Kenapa kamu dengerin? Belum si Udin. Ya. Tidak mungkin dari mulut yang sama ini keluar penistaan hujat-hujat terhadap Yesus Allah, lalu dia bilang, aku menyebarkan firman. Itu teologi seperti itu. Clear, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bersyukur ya, pengajaran dari saya, Pendeta Henry Tandianta, sudah dijiplak di mana-mana, dan itu baik. Tidak apa-apa ya. Ada yang setengah-setengah jiplaknya, ya, tetapi dua hal paling krusial adalah, ya, Yesus mati di salib itu fix, valid, Yesus, yes. Jadi dia sudah bisa menjawab dari para mukalab-mukalab itu yang menanyakan itu diserupakan dan lain sebagainya, sudah bisa. Bahkan very detail seperti yang dilakukan Paul Young, yaitu itu very detail bahwa 3 hari 3 malam ya, kapan mati di salib, dia sudah bisa very detail walaupun itu jiplak dari HTD. Kemudian eksistensi Allah, Yohanes 1 ayat 1 yang selama ini jadi blunder para romo-romo, kaleng-kaleng blunder, para pendeta-pendeta segitiga blunder, tidak bisa menjawab Yohanes 1 ayat 1. Sekarang dengan menjiplak tayangan HTD sudah mulai bisa. Tapi belum berani secara eksplisit menyatakannya. Takut dipecat sinode, nanti duitku dari mana? Amplopku nggak nongol lagi. Perut adalah Tuhanmu. Berapa itu? Filipi 3 ayat 19. Pendeta kaleng-kaleng, ya toh, yang perut adalah Tuhannya. Ketika Anda tahu kebenaran Alkitabiah, Anda mikir, kalau aku menyatakan kebenaran Alkitab, ya, nanti amplop gimana amplop? Ya namanya perut adalah Tuhanmu. Ya, aib itu kebanggaanmu. Jadi menyebar aib itu malah bangga. Yaitu menyebar penistaan agama malah bangga. Ya persis seperti Paul Young itu. Paul Young itu sebenarnya sedang menggenapi Filipi 3 ayat 19 itu. Tuhannya perutnya, aib malah jadi kebanggaan. Hujat caci maki malah bangga. Aneh loh, ya. Mestinya kekristenan itu yang diberitakan apa? Yesus, bukan yang lain. Ya, para pendeta kaleng-kaleng, saya sering menyebutnya pendeta kaleng-kaleng ya, hasil didikan dari teologi, tak kasih tahu ya, useless. Setiap ucapanmu itu hanya penghujatan. Pertama yang harus kamu lakukan, tunduk dulu, berubah, percaya the only one Lord and God Jesus Christ. Kamu harus beriman satu-satunya Tuhan Allah itu cuman Yesus, bukan sembarang Allah. Ini Allah yang dari sebelum segala abad. Anda harus berani baca Yudas 1 ayat 25, harus berani. Ya, saya selalu mengatakan, saya tantang kepada para pendeta kaleng-kaleng, kamu harus berani baca Yudas 1 ayat 25. Silahkan di-trace pakai berbagai versi bahasa. KJV boleh, BBE boleh, NET boleh. Yudas 1 ayat 25 harus kamu berani baca. Kemudian Roma 16 ayat 25, 26, 27 harus berani baca. Yohanes 1 ayat 1 harus berani baca. Wahyu 1 ayat 8 harus berani baca. Nanti kesimpulannya adalah Allah yang Esa, Tuhan, Juru Selamat, Alfa Omega, yang Maha Kuasa itu Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen punya nama. 1 Petrus 4 ayat 16. That it, ya. Jadi saya bersyukur khotbah saya dijiplak kemana-mana, ya. Nggak apa-apa. Cuman ya sayangnya yang jiplak penista agama itu, Paul Young, gitu. Master of Theology, ya. Kalau HTD Master of Bibliologi, ini Master Alkitab ini, ya. Kalau teologi itu tafsirnya Alkitab, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Itu kelompoknya Paul Young and the Gang itu. Di situ ada janda mentul-mentul, ada yang suka nangis Bombay itu. Ada juga wak labu, ada juga kumis lele mata melotot, bom kar, ada juga deking geragas, yaitu ada juga pendeta bulet empret sorry, ada juga mampet, Pithecanthropus erectus sabedono. Itu kelompok-kelompok penolak Yesus Allah. Itu kelompok-kelompok teologi, tafsir Alkitab. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.